Vietnam dibikin ketar-ketir, Tom Haye tak segan beri ancaman jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Calon pemain timnas Indonesia, Tom Haye terang-terangan mengancam Vietnam jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sudah ditunggu agenda penting pada 21 Maret 2024 mendatang. Skuad Garuda bakal menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan pasukan Philipp Trouser. Pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024. Kemudian Asnawi Mangkualam CS bakal bertandang ke markas Golden Star Warriors di Stadion Maidin, Vietnam pada 26 Maret 2024. Jelang bentrokan ini, Tom Haye tak segan menebar ancaman terhadap lawannya, hal itu dengan mengungkapkan target timnas Indonesia. Kepada media Belanda, Tom Haye menegaskan bahwa dirinya ingin membawa tim merah putih lolos ke babak berikutnya. "Saya ingin lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, ucap Tom Haye dikutip dari NSP Sports. "Saya akan membuktikan, timnas Indonesia akan menjadi ancaman yang berarti untuk lawan yang dihadapi. Saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk tanah air Indonesia. Kita akan sapu bersih semua laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini," tegas Tom Haye. Peluang ini masih sangat memungkinkan karena timnas Indonesia masih akan bertanding 4 kali. Nah, laga melawan Vietnam bakal menjadi kunci penentu. Pasalnya kini timnas Indonesia ada di klasemen terbawah grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 usai kalah atas Irak dan ditahan imbang Filipina. Yankuba Minteh menegaskan ingin menjalani banyak pertandingan bersama timnas Indonesia jika resmi dimaturalisasi. Ya, pemain keturunan Yankuba Minteh menyatakan kesiapannya memperkuat timnas Indonesia. Ia meyakini punya modal penting sehingga bisa memenuhi ekspektasi pelatih Shin Tae-yong. "Saya mendengar dia, Shin Tae-yong, suka pemain yang bertekad kuat dan ingin menang. Saya adalah seorang pemenang," kata Yankuba. Yankuba merupakan satu di antara pemain keturunan yang bertekad ingin membela skuad Garuda. Ia kini sedang menjalani pendekatan dengan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Darah Indonesia Yankuba Minteh mengalir dari ayahnya yang memiliki nenek moyang dari Papua, sedangkan ibunya keturunan Gambia. "Saya ingin main banyak pertandingan dengan timnas Indonesia. Saya tahu kualifikasi Piala Dunia 2026 sedang dilakoni timnas. Saya ingin membuat masyarakat Indonesia bangga," ujarnya. Selain itu, Yankuba mengatakan Feyenoord tidak masalah dirinya membela timnas Indonesia. Bahkan, ia menyampaikan kesebelasan Belanda tersebut mendukung penuh keinginannya. "Saya pernah menonton kompetisi Indonesia, tapi saya tahu di sini bermain dengan keras, itu yang saya sukai karena saya juga bermain agresif, itu bagus buat saya," ujarnya. "Klub mendukung saya, terlihat dari mereka memberi izin kepada saya jika ingin ke Indonesia, jadi itu bagus karena mereka selalu mendukung saya," pemain berusia 19 tahun tersebut menambahkan. Terdapat 3 pemain grade A asal Belanda yang dianggap telah diberikan oleh Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, kepada PSSI. Kabar tersebut mencuat usai KNVB tak mengikut sertakan ketiga pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut saat mereka merilis daftar nama dari skuad timnas Belanda senior dan tim U21 mereka. Seperti yang diketahui, PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tengah gencar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Cara tersebut dinilai menjadi jalur tercepat untuk meningkatkan kualitas Garuda yang tengah berkembang. Shin Tae-yong bahkan khusus mengincar pemain asal Belanda yang memiliki banyak pemain keturunan. Kabar buruknya Shin Tae-yong harus bergerak cepat karena nama-nama yang diincar Shin Tae-yong dan PSSI berpeluang juga dipanggil oleh timnas Belanda. Sebab kali ini PSSI hanya ingin menaturalisasi pemain keturunan grade A alias pemain terbaik. Menariknya, baru-baru ini KNVB sudah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk timnas Belanda senior dan timnas Belanda U21 untuk agenda terdekat. Dalam daftar tersebut sejatinya ada beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia, seperti halnya penggawa AC Milan, Tijani Reijers hingga Milian Manhoef untuk timnas Belanda U21. Hanya saja, dalam rilis tersebut yang menarik adalah tidak ada 3 nama yang sedang diincar PSSI untuk dinaturalisasi. Seperti halnya tidak ada nama pemain keturunan Pascal Struijk, Leeds United, dan Kevin Dix, Copenhagen, di timnas Belanda senior.
Lalu di tim U21, nama Mees Hilgers pun juga tidak dipanggil. Banyak pencinta sepak bola tanah air lantas berpendapat ketiga nama tersebut seperti dibiarkan KNVB untuk tidak dipanggil karena diincar oleh PSSI. Pihak pertama yang menyadari hal tersebut adalah akun seputar sepak bola di Instagram, yakni Review Waruda. Pengumuman skuad Belanda senior dan U21 telah resmi dirilis, namun tidak ditemukan nama Mees Hilgers di daftar list skuad U21. Sama halnya dengan skuad senior Belanda tidak ada nama Pascal Struijk dan Kevin Dix Bakar-Besi, bunyi pendapat akun Review Waruda. Dikutip Minggu, 3 Maret 2024. Apakah berhasil dikunci oleh PSSI untuk skuad Garuda? Dalam hal ini mengingat Pak Erick Thohir, juga adalah sosok berpengaruh dan dekat dengan lingkungan sepak bola internasional, tambah akun tersebut. Tentu menarik menantikan apakah pendapat dari sebagian pihak pencinta sepak bola tanah air itu benar terjadi atau tidak. Lihat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sorotan media Vietnam. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Vietnam. Hal ini terkait dengan pertandingan Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia sudah dipastikan bertemu dengan Vietnam pada fase grup Piala Asia 2023. Sementara untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia kemungkinan besar bakal melaju ke fase grup dan kembali bertemu Vietnam. Vietnam menghadapi kesulitan dalam 2 turnamen besar karena 5 bintang Eropa akan bermain untuk Indonesia, demikian judul yang ditampilkan Soha, VN. Soha menuliskan rekam jejak duel Indonesia versus Vietnam yang beberapa kali dimenangkan skuad Golden Star ketika diasuh Park Hang-seo. Kepergian Hang-seo yang kemudian digantikan Philippe Troussier kemudian diawali dengan 2 hasil yang kurang menggembirakan sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, tulis Soha. Vietnam menjalani 2 hasil buruk dan pelatih, Philippe Troussier dan anak asuhnya masih harus bekerja keras menghadapi kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Seiring Indonesia semakin kuat, pelatih Troussier dan timnya harus hati-hati saat menghadapi tim ini dalam 2 turnamen besar pada waktu dekat, tukas tulisan tersebut. Midfielder SC Heerenveen, Tom Haye, mengajak penyerang PSV, Marco-Ien Gustil untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama Tom Haye dan Marco-Ien Gustil ramai dibahas pencinta sepak bola tanah air dalam beberapa minggu terakhir. Tom Haye merupakan pemain dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pesepak bola 28 tahun ini tengah menunggu reses Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, yang berakhir pada Selasa, 5 Maret 2024. Rencananya di awal Maret 2024, proses naturalisasi Ragnar Oratmagoen dan Tom Haye akan dirapatkan DPR, tepatnya di Komisi 3 dan X. Setelah itu, Presiden akan mengeluarkan kepres terkait naturalisasi Ragnar Oratmagoen dan Tom Haye. Setelah kepres keluar, Ragnar Oratmagoen dan Tom Haye tinggal mengambil sumpah WNI untuk mendapatkan paspor Indonesia. Hanya saja, Ragnar Oratmagoen dan Tom Haye tak bisa langsung membela timnas Indonesia, mengingat harus perpindahan federasi terlebih dulu dari KNVB ke PSSI. Bagaimana dengan Ien Gustil? Setelah kabar PSSI mendekati pemain keturunan Grade A, nama Marco-Ien Gustil langsung muncul ke permukaan. Nama Marco-Ien Gustil muncul karena yang bersangkutan mentas di kasta teratas Liga Belanda bersama PSV. Sekarang harapannya, PSSI benar-benar mendekati Marco-Ien Gustil demi mempertajam lini depan timnas Indonesia. Jikapun belum mampu melakukan pendekatan, Tom Haye dapat menjadi agen untuk membujuk Gustil gabung ke timnas Indonesia. Sekadar diketahui, Tom Haye dan Marco-Ien Gustil merupakan sahabat lama, sekalipun usia kedua.